Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mikrobiologi ini kita akan belajar tentang teknik aseptis ya. Kita mulai dari yang pertama adalah kita harus mendesinfeksi meja kerja ya. Jadi meja kerja itu harus selalu bersih dan aseptis ya. Nah, yang pertama yang kita lakukan itu adalah menyiapkan bahan yang mau kita gunakan untuk mendesinfeksi meja kerja. Ada alkohol yang bisa disemprot, kemudian ada bunsen, ini ada korek dan tisu atau lap ya, lebih baik tisu gitu ya. Kemudian setelah kita mempersiapkan semuanya, kemudian kita menyemprotkan ya di sekitar meja kerja dengan alkohol 70% beberapa kali sampai merata. Nah, kemudian setelah itu meja juga disemprot, bisa kemudian diusap dengan tisu atau tidak juga nggak masalah. Selain itu tangan juga disemprot dengan alkohol. Nah, langkah selanjutnya letakkan alat dan bahan yang kita perlukan. Misalnya kita ingin menggunakan cawan petri, kemudian kita menggunakan tabung yang berisi biakan, tabung media ataupun yang sudah berisi biakan, atau media yang mau kita pakai, misal media agar. Nah, letakkan alat dan bahan yang kita perlukan itu di meja yang sudah kita desinfeksi tadi. Kemudian kita semprot lagi dengan alkohol di semua permukaan alat. Setelah itu letakkan pembakar spiritus. Nah, terus kemudian kita nyalakan pembakar spiritus. Lebih baik kalau kita di meja kerja di luar laminar airflow itu kita menggunakan beberapa lampu bunsen, beberapa pembakar spiritus, bisa 2-3 ya. Kita letakkan di samping agak depan kanan kiri dan di depan kalau 3. Nah, kemudian setelah kita selesai menyiapkan meja, kita mulai bekerja dengan lebih dahulu tangan disemprot lagi dengan alkohol dan diusapkan ke seluruh permukaan tangan hingga lengan ya. Nah, hati-hati ketika menyemprotkan alkohol di mana pembakar spiritus itu sudah menyala, karena nanti mudah terbakar. Alkohol akan mudah terbakar apabila di sampingnya ada pembakar spiritus yang menyala. Jadi harus hati-hati ya. Kalau mau menyemprot tangannya jangan di dekat lampu atau pembakar spiritus yang sudah menyala. Nah, kemudian yang kedua, cara memindahkan biakan secara aseptis. Nah, kita sudah siapkan alat ya tadi di meja kerja kita yang sudah didesinfeksi. Nah, kemudian kita kalau bekerja itu bekerja secara aseptis itu selalu di dekat api. Nah, bisa lebih dari 1 ya untuk meminimalisir kontaminan. Api dalam bunsen itu bisa lebih dari 1, bisa 2 atau 3. Kalau amannya itu 3 ya. Nah, kemudian ketika kita bekerja selalu dekatkan dengan api untuk meminimalisir kontaminan ya. Kemudian setelah itu ujung ose yang mau kita pakai untuk mengambil biakan ya, itu dibakar sampai memijar, jadi sampai warnanya memerah sampai di pangkalnya sini. Jadi nggak cuma di ujungnya tapi juga sampai ke pangkalnya yang terbuat dari kawat ini ya, hingga memijar. Kemudian tunggu dingin. Ketika menunggu dingin nggak usah dikebut-kebutkan gitu nggak usah ya. Jadi tetap posisi diam, karena nanti kalau digoyang-goyangkan meskipun itu nanti akan mempercepat pendinginan, tapi kontaminan atau resiko terkontaminasi itu akan lebih tinggi. Nah, kemudian setelah itu kita siapkan tabung yang akan kita pindahkan. Jadi ada 2 tabung. Yang satu adalah tabung yang berisi biakan yang mau kita pindahkan ke media di mana di tabung satunya ini sudah ada media agar ya. Nah, buka tutup kedua tabung. Biasanya membukanya atau tepatnya membukanya dengan jari kelingking.
ya. Setelah itu bakar mulut tabung supaya kontaminan di sekitarnya itu mati. Nah, jadi di ujungnya aja yang dibakar ya, nggak usah lama-lama. Karena kenapa? Kalau nanti yang ikut kena panas yang sekitaran bakteri, nanti bakterinya malah bisa mati ya. Jadi di ujungnya aja untuk meminimalisir masuknya kontaminasi. Nah, setelah itu kita mulai memasukkan biakan atau memindahkan biakan dari sini dari tabung yang ada bakterinya ke tabung satunya. Nah, kita masukkan ke sini, ambil satu ulasan dengan ose yang sudah kita pijarkan tadi, kemudian dipindah ke yang satunya. Nah, ini dengan dizigzag ya. Nah, seperti itu. Kemudian dibakar lagi agar kontaminan dari luar, dari proses transfer tadi ya, itu minimal. Nah, ini dibakar lagi di ujungnya. Sebelum kemudian ditutup kedua tabung. Jangan lupa tutupnya tidak boleh tertukar ya. Kemudian setelah selesai proses tersebut, dibakar jarum atau ose tadi, jarum inokulumnya atau ose tadi dibakar juga sampai memijar untuk membunuh bakteri yang sudah menempel ya waktu kita memindah tadi. Jangan lupa memijarkan sampai warna merah dan sampai di pangkal sini. Nah, itu cara memindahkan biakan secara aseptis. Nah, kemudian cara memindahkan biakan dari cawan seperti apa? Kalau tadi kan dari tabung ya. Nah, sekarang kita pindahkan dari cawan. Nah, kita siapkan alat-alat dan bahan dulu. Kita siapkan di meja yang sudah kita desinfeksi tadi. Kemudian kita bakar mulut cawan bagian tepi. Nah, dengan diputar-putar supaya rata di sekitarnya ini, kita bakar ya. Kemudian jangan lupa pijarkan jarum inokulumnya atau ose dan dinginkan. Jadi tetap harus didinginkan, karena kalau jarum ose belum dingin kemudian digunakan untuk membakar bakteri, mengambil bakteri, nanti bakterinya malah bisa mati karena jarum osenya masih panas ya. Nah, kemudian buka mulut cawan sedikit saja di satu sisi, jadi jangan dibuka semua. Sedikit saja seperti ini, di satu sisi dibuka. Nah, kemudian diambil koloni tunggal dengan menempelkan ose dalam loop, ose loop ya, atau jarum inokulum yang bulat ujungnya. Nah, diambil sedikit saja. Jadi jangan dibuka semua ya, apalagi kemudian ditaruh semua ya di bawah ya, jadi selalu dekatkan di api. Kemudian ditanam ke media yang baru dengan strik kontinu. Nah, ini cara penanaman nanti ada di materi berikutnya, teknik isolasi ya. Jadi ditanam ke media yang baru. Nah, media yang baru ini juga harus dibuka separuh aja, satu sisi aja, dan jangan lupa didekat dengan api. Ya, tapi jangan sampai terbakar karena ada bakterinya, nanti mati ya. Kalau sudah selesai, kemudian panaskan mulut cawan lagi. Mulutnya aja ya, jadi jangan yang tengah, nanti ikut panas ya. Jadi yang tepi-tepinya aja. Setelah selesai, panaskan lagi jarum osenya sampai memijar. Kemudian yang selanjutnya, memindahkan cairan dengan pipet. Yang pertama pasti siapkan alat yang mau kita gunakan dulu ya. Jadi jangan lupa untuk selalu menyiapkan apa yang mau kita lakukan dalam praktikum mikro ya, karena nanti kalau keseringan keluar masuk itu juga menambah risiko ya, menambah risiko kontaminan ya. Nah, langkah yang pertama yaitu melepaskan bungkus pipet, karena ini pipet masih dalam steril ya, jadi lepaskan dulu bungkusnya. Ini kan habis dari autoclave biasanya ya. Dan jangan lupa dekat dengan lampu bunsen. Setelah itu usahakan daerah ujung pipet itu berdekatan dengan api. Nah, seperti ini. Kemudian buka tutup tabung. Dan jangan lupa ini dipasang dulu ya.
Nah, kalau sudah dibuka juga tutupnya ya, kemudian bakar mulut tabung ya. Jadi dibakar dulu. Jadi kalau kita sebelum atau sesudah membuka tabung itu ujungnya dibakar dulu, tapi jangan sampai ke yang bawahnya karena nanti bakterinya bisa mati ya. Nah, kemudian kita pindahkan. Jadi cairan bisa disedot dengan filler ya, dengan menekan tombol S pada filler, kemudian dimasukkan ke tabung yang satunya yang mau kita pindahkan. Nah, kemudian kita pindahkan ke tabung lainnya dengan mengeluarkan atau memencet dengan tombol E ya. Setelah itu dibakar lagi ujungnya ya, ujung dari tabung, kemudian tabung ditutup dengan tutupnya masing-masing. Jadi jangan ketukar juga untuk tutupnya. Jangan lupa juga kerjanya harus didekat dengan api ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara menuang ke Petri ya dari media yang sudah kita sterilkan ya. Nah, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Jadi kita siapkan dulu bahan di atas meja yang sudah kita desinfeksi agar kita tidak keluar masuk ya, meminimalisir kontaminan ya. Nah, kemudian kita buka mulut Erlenmeyer, dan jangan lupa mulut Erlenmeyer juga dipanaskan, entah itu Erlenmeyer atau cawan Petri atau tabung reaksi. Kita harus memanaskan dulu ketika kita membuka ataupun menutup. Nah, kemudian kita buka cawan Petrinya. Cawan Petrinya ini adalah cawan Petri yang sudah steril ya, jadi biasanya masih terbungkus dengan kertasnya ya. Ketika kita sterilisasi kan kita bungkus ya. Nah, kita buka dulu, kemudian kita buka cawan Petrinya itu satu arah saja, jadi separuh saja seperti ini, jangan dibuka semua, apalagi diletakkan ya, maksudnya jauh dari api ya, jadi dibuka sedikit saja, kemudian kita masukkan media ke dalam cawan Petri. Nah, saat menuangkan media ini masih dalam suhu yang suam-suam kuku, jadi sekitar 45 derajat Celcius. Pada suhu ini biasanya media itu masih dalam keadaan cair. Jadi kalau dia sudah dingin, nanti dia akan memadat, maka akan susah untuk menuangkan, tidak bisa dituangkan ya. Makanya masih dalam keadaan sekitar 45 derajat Celcius ya. Kita tuang, kemudian kita tutup. Jangan lupa didekat dengan lampu ya, dan ratakan dengan menggoyang-goyang cawan ya. Seperti itu cara untuk menuangnya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa untuk persiapan ketika kita di laboratorium mikrobiologi. Ya, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.